Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan. Sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom. Renungan kita di pagi hari ini diambil dari 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, realita dalam pemberitaan firman yang dilakukan oleh Rasul Paulus harus menghadapi konsekuensi yang berat. Tatkala mereka dalam suatu daerah harus diusir karena mereka dianggap merusak pengajaran. Tetapi ketika kita semakin melihat dalam perjalanan pelayanan Rasul Paulus, kemudian kita semakin mengerti apa sebenarnya yang sedang ia tunjukkan lewat semua penderitaan-penderitaan itu. Tidak ada yang mengenakan dalam perjalanan hidupnya. Tidak ada ketenangan yang cukup panjang dalam realita penginjilan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Kendati demikian, ada dua hal yang terus-menerus berjalan dalam perjalanan kehidupan Rasul Paulus, yakni aspek keselamatan dan yang kedua yakni adalah aspek dari pengharapan. Ketika keselamatan dinyatakan, aku memberikan pengharapan kepada orang lain. Karena orang yang bisa berharap kepada jalan satu-satunya harus menemukan iman yang benar. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Sehingga ketika Rasul Paulus berkata dalam nas hari ini, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Ketika dia berkata karena Yesus, dia sedang tidak menyalahkan Yesus, tetapi itu adalah kemuliaan baginya. Mengapa demikian? Karena ketika dulu dia mengejar-ngejar orang lain karena mereka pengikut Kristus, kini dia menjadi orang yang dikejar-kejar karena pengikut Kristus. Sehingga ketika dia berkata karena Yesus, sebenarnya dia ingin menunjukkan yang tertinggi dalam aspek pelayanannya yang harus ia muliakan. Ketika ia harus memberitakan firman dan dia terus-menerus diserahkan kepada maut, ia ingin berkata, aku menghidupi pribadi Yesus Kristus dalam segala hal yang aku harus lewati itu. Orang sering sekali harus menghindari penderitaan karena dia berkata, aku tidak siap dengan penderitaan ini. Tetapi Rasul Paulus, dia malahan harus melewati penderitaan itu. Bahkan ketika ia dikatakan harus menerima hukuman mati karena aspek pengajaran yang ia harus berikan. Ia berkata dalam nats hari ini, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Tubuh yang fana tidak akan dapat merespon tentang iman yang sejati. Mengapa demikian? Karena aspek dari keinginan daging bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh roh. Ketika keinginan daging orang berkata, ingin menghindari segala penderitaan supaya dia tidak terlukai, malahan Rasul Paulus semakin menyimbangkan ini, bahwa tubuh itu harus sejalan dengan aspek roh, sehingga tidak boleh bertentangan satu sama lain. Ketika aku mendapat masih di dalam tubuhku yang fana ini,
Aku harus bisa menyatakan dan merasakan bagaimana hidup di dalam Kristus, sehingga tubuhku tidak menjadi Tuhanku, tetapi Yesus yang adalah Tuhanku adalah tujuan utama tubuhku memuliakan Dia. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, selagi kita masih hidup, maka mari menyatakan kemurahan hati Allah itu. Lakukanlah pekerjaan saudara dengan baik dan benar, dan jangan pernah lari dari ketetapan yang telah Tuhan nyatakan. Untuk apa? Ketika kita sudah mendapatkan semuanya, kita menjadi melupakan Tuhan. Padahal Tuhan yang memberikan segala sesuatu yang baik itu bagi kita. Mengapa kita harus melupakan Dia? Mengapa ketika Tuhan sudah menyatakan kemurahan hatinya bagi kita, tetapi ketika ada hal yang harus kita kerjakan untuk Tuhan, kita menjadi bersungguh-sungguh. Kiranya saudara dan kita semua semakin dimampukan dalam memahami kehidupan ini, supaya seperti Rasul Paulus yang berkata, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Mari menyatakan Yesus di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberikan pengajaran kepada kami supaya bisa mengerti maksud Tuhan. Di balik segala penderitaan itu, Engkau harus dimuliakan. Dan kiranya ya Tuhan, lewat tubuh kami yang fana ini, kami semakin menghidupi hidup di dalam Kristus. Dan mampukan kami Tuhan dalam pekerjaan kami, sehingga hal-hal yang boleh kami kerjakan menunjukkan betapa kami mengasihi Engkau dengan segala yang Tuhan telah berikan, segenap hati, jiwa, dan pikiran kami. Terima Tuhan pujian kami, dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.